Selamat sore Ibu Bapak yang saya sayangi. Ya, kita bertemu lagi di live IG Cornerstone Academy. Sore ini kita akan membahas tentang motivasi belajar anak, khususnya bagaimana cara orang tua agar anaknya termotivasi dalam belajar. Ya, belajar ini dalam pengertian yang luas, tidak hanya belajar berupa bersekolah, tapi juga mempelajari berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita sambil menunggu ibu-ibu dan bapak yang lain, ya, saya akan bahas pengantar. Ya, hari ini kita akan membahas 10 cara memotivasi anak, tapi kemungkinan besar sore ini hanya 5 saja. Sisa 5 berikutnya akan kita bahas pada hari Selasa mendatang pada waktu yang sekitar pada pukul 15 juga. Selamat sore kepada Pak Bambang Hermanto, pada Bu Titis Dinar. Ya, selamat bertemu kembali di Cornerstone Academy. Ya, sambil menunggu kita bahas dasar-dasarnya. Belajar pada dasarnya itu adalah rasa ingin tahu. Ya, jadi dasar dari belajar adalah rasa ingin tahu. Ya, jadi itu sebabnya di dunia pedagogi biasanya juga dibedakan antara belajar dan bersekolah. Bersekolah belum tentu belajar, ya. Dan sebaliknya belajar bisa terjadi di mana saja. Motivasi itu adalah dorongan, ya, motivasi itu adalah dorongan untuk mengerjakan sesuatu. Ya, motivasi adalah dorongan untuk mengerjakan sesuatu. Nah, sore ini kita bahas dorongan untuk mengetahui sesuatu, dorongan untuk memuaskan rasa ingin tahu anak. Ya. Selamat bergabung juga pada Bu Evelyn Theodora, Bu Alvia Roselina, Bu Christina Kemas. Ya, saya lanjutkan saja, nanti ibu-ibu dan bapak yang lain bisa mengikuti IGTV Cornerstone Academy. Nah, kebanyakan orang tua mengeluh bahwa anaknya tidak termotivasi untuk belajar. Anak saya hanya senang main game, gitu ya. Dia tidak termotivasi untuk belajar. Anak saya hanya senang main basket. Dia tidak termotivasi untuk belajar. Nah, pada beberapa kasus yang disampaikan oleh orang tua itu, kami, ya, saya melihatnya anak-anak ini punya motivasi. Ya, anak-anak ini punya motivasi, hanya motivasinya arahnya tidak untuk belajar yang berupa bersekolah, ya, akademik. Dia termotivasi untuk main basket, dia termotivasi untuk belajar sesuatu dari game, tapi dia tidak atau kurang termotivasi untuk belajar akademik dengan cara-cara tertentu. Jadi mesti dibedakan antara kondisi tidak termotivasi, berarti tidak termotivasi untuk melakukan banyak hal, gitu ya. Itu salah satu tanda depresi, gitu ya. Stres berat, burnout, seperti itu juga bisa terjadi pada anak-anak. Tapi pada anak yang masih termotivasi untuk melakukan sesuatu, dia tertarik untuk ngobrak-ngabrik tanah, untuk mencari cacing, berarti dia termotivasi untuk belajar. Tapi mungkin dia nggak senang
nggak punya dorongan untuk belajar duduk manis mendengarkan guru misalnya. Jadi mesti kita pisahkan ya kedua hal tersebut. Saya sapa dulu, ada Bu Meriani juga dan Bu Renata yang hidupnya bahagia, Renata Happy Life. Ya, kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara memotivasi anak-anak yang motivasinya itu ke arah lain, ya, bukan belajar akademik tapi pada hal lain. Nah, cara pertama adalah kita harus bisa mengidentifikasi, mengenali mengapa anak kita itu nggak senang, nggak nyaman belajar dengan sistem persekolahan tertentu. Nah, pertama mesti diketahui apakah kondisi keluarga itu baik-baik saja, atau sebaliknya kondisi keluarga sedang mengalami hal tertentu. Ya, tentu karena keluarga itu ada dinamikanya. Misalnya, gara-gara pandemi ini ternyata papa lebih sering kerja di rumah, work from home. Tapi karena papa itu kalau work from home jadi stres, banyak marah, si anak jadi juga kurang nyaman belajar. Maka ini berarti bukan anaknya tidak punya atau kurang motivasi belajarnya, tapi karena ada kondisi tertentu di rumah yang tidak mendukung dia. Atau bisa juga karena work from home lalu mama papanya sering bertengkar. Nah, itu motivasi si anak terpengaruh oleh kondisi keluarga. Kasus lain, seringkali juga anak-anak ini motivasi belajarnya terpengaruh karena hubungan pertemanan. Ya, misalnya dia sering dibully, bahkan ketika sekolah online pun dia masih mengalami bully misalnya gitu. Atau selama sekolah online ini ternyata gurunya kurang menyapa tiap anak gitu ya, misalnya begitu mulai kelas langsung diberi tugas, belum mengadakan bonding dengan anak misalnya. Ya, kalau seperti itu sih bukan motivasi anaknya, tetapi situasi manajemen kelasnya yang belum optimal. Nah, kalau seperti itu ya ibu bapak bisa menyarankan pada guru selama sekolah online 5-10 menit pertama itu nggak usah pelajaran, ya menyapa, cerita tentang hari ini sarapan apa, tadi malam mimpi apa, itu akan membuat si anak lebih terlibat engage di dalam proses belajar. Ketiga, jangan-jangan yang tampaknya masalah motivasi ternyata masalah fisik. Misalnya ketika memulai kelas anak nggak sarapan, ya karena menurut penelitian, ya penelitian dari IDAI juga, Ikatan Dokter Anak Indonesia, ternyata hampir sekitar 70-80% anak Indonesia berangkat bersekolah itu tidak sarapan. Ya, sebagian yang sarapan pun sarapannya itu asal makan. Jadi kebanyakan anak di Indonesia itu makan besarnya adalah ketika pulang sekolah, ya makan siangnya. Nah, seperti itu. Nah, padahal proses belajar ini kan cukup lama, yang butuh energi mental, energi pikiran yang cukup besar. Jadi mestinya Bapak Ibu juga perhatikan sarapan anak-anak sebaiknya penuh, ya, dengan gizi yang seimbang. Bisa juga karena anak punya sakit penyakit tertentu, misalnya gangguan sensori gitu ya, dia kurang bisa duduk di kursi jenis tertentu gitu ya. Atau bisa juga memang problem gangguan kognitif, ya, disabilitas belajar seperti itu ya, gangguan konsentrasi dan
macam-macam lagi. Jadi bukan motivasinya. Nah, kalau tiga hal tadi itu bisa disingkirkan, ya bukan karena dinamika keluarga, bukan karena hubungan pertemanan atau manajemen keras, dan juga bukan karena problem fisik, maka ibu bapak bisa tanya jawab dengan anak. Ya, lakukan observasi, anaknya ditanyain apakah semuanya di sekolah berlangsung baik, apakah dia ada masalah seperti itu. Kemudian ditanyai juga pada subjek apa, pada mata pelajaran apa dia merasa berat. Tapi jangan lupa tanyakan juga di pelajaran apa kamu merasa ringan, merasa bahkan ringan sekali gitu ya. Karena kalau terlalu berat itu bisa mempengaruhi motivasi belajar, begitu pula kalau terlalu ringan. Jadi pelajaran itu harus dibuat cukup challenging, cukup menantang ya. Tidak terlalu ringan tapi juga tidak terlalu berat gitu ya. Pas sesuai dengan kebutuhan tantangan intelektual anak. Kemudian kalau memang ada subjek atau mata pelajaran yang dia merasa berat, ibu bapak kemudian bisa juga lanjut tanya apa yang bisa dia kerjakan, apa yang bisa dia lakukan supaya dia merasa subjek atau mata pelajaran itu menjadi lebih menarik buat dirinya sendiri. Jadi mulai ajari ke anak menarik tidaknya pelajaran itu tidak hanya bergantung pada gurunya mengajar, cara guru mengajar, tapi dari cara kita menanggapi gurunya juga. Karena kan tidak ada anak yang bisa mengubah gurunya. Ya diprotes satu kelas pun si guru bisa aja tetap mengerjakan satu hal ya. Sama dengan perilaku kita sehari-hari lain kan. Tidak bisa kita mengubah perilaku orang gitu ya. Yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita mengontrol perilaku sendiri. Jadi anak juga diajari apa yang bisa kamu lakukan supaya pelajaran ini jadi menarik buat dirimu gitu ya. Ya, itu yang pertama. Kedua, untuk memotivasi anak, orang tua dan anak mesti bersama-sama merancang, menetapkan tujuan belajar. Apa itu tujuan belajar pertama? Jadi karena seringkali banyak anak sejak SD itu tahunya ya disuruh sekolah. Ya, jadi bukan karena dia yang pengen sekolah, dia tahu tujuannya apa, saya mau berniat apa, itu enggak gitu ya. Kebanyakan ya karena saya harus sekolah, disuruh aja, sehingga ya belajar itu, bersekolah itu ya seperti asal gelinding ya, diperintah saja. Maka nah kalau ibu bapak mau jujur, katakanlah ibu bapak ada pilihan boleh bekerja dan boleh santai-santai di rumah, tapi sama-sama dapat duit yang sama. Kira-kira pilih mana? Main game, tidur-tiduran di rumah tapi dapat duit sebulan katakanlah 200 juta gitu ya. Sama bekerja, bisnis gitu-gitu, sama penghasilan sebulan juga 200 juta. Pilih mana? Pasti kebanyakan akan memilih yang santai-santai pun udah dapat 200 juta. Tapi ada orang yang dia ketika santai-santai dapat 200 juta itu nggak happy, nggak bahagia. Kenapa? Karena dia punya tujuan. Saya bekerja ini untuk misalnya A, B, C, D, bukan hanya untuk mendapat 200 jutanya, tapi juga untuk saya bahagia, saya bisa berbagi sama orang lain dan macam-macam lagi. Itu adalah tujuan bekerja. Jadi ajarkan juga karena anak untuk belajar itu selalu punya tujuan. Jadi kamu misalnya dia ambil kucing, terus kucingnya di ewer-ewer atau di lehernya diangkat terus dibawa kemana-mana, ini targetnya apa, tujuannya apa gitu ya. Jadi mesti diajari seperti itu. Jadi bukan hanya supaya saya senang gitu, saya pengen belajar, oh kalau
Dia dipegang lehernya, si kucing akan begini. Kalau saya pegang perutnya, dia akan begini. Berarti dia punya target, punya tujuan belajar, gitu ya. Ya, misalnya ada anak yang mau mencampur sop dengan susu kental manis. Ya mungkin mamanya ngelihat akan marah, tapi kalau si orang tua ini tahu targetnya, oh dia pengen belajar, pengen tahu sop ini kalau ditambahi gula seperti apa, kalau ditambahi susu kental manis seperti apa, maka dia punya tujuan belajar. Nah, problemnya adalah menetapkan tujuan belajar ini akan sulit jika kedua orang tua dalam sehari-hari juga bekerja, menikah, berumah tangga, itu juga nggak punya target, nggak punya tujuan. Nah, kalau seperti itu, cara membantu anak supaya punya tujuan belajar adalah pertanyaan yang paling sering disampaikan orang tua atau orang dewasa kepada anak-anak, yaitu pertanyaan cita-citamu apa, gitu ya. Sebenarnya itu pertanyaan bagus, ya. Sayangnya yang bertanya seringkali juga nggak tahu tujuannya dia bertanya. Kalau tujuannya hanya killing time, supaya ada yang dibicarain dengan si anak, ya jadi percuma. Padahal kalau mau diperdalam lebih lanjut, pertanyaan cita-citamu apa ini adalah pertanyaan tentang tujuan belajar. Kamu dari SD terus SMP, SMA, perguruan tinggi itu sebenarnya mau apa? Kelak di dewasa nanti itu mau jadi apa? Seperti itu, ya. Jadi itu sebabnya kalau pada anak SMA ya dilakukan tes minat bakat, itu lebih dari separuh anak SMA itu, bahkan kelas 3 SMA nggak tahu dia mau ngambil jurusan apa, ya. Bayangkan itu berarti dari SD sampai kelas 3 SMA dia nggak punya tujuan belajar, ya. Seperti itu. Bayangkan kalau mereka yang berprestasi hebat itu punya tujuan belajar, tentu prestasinya akan melejit, ya. Tentang penjurusan itu nanti akan saya bahas dalam webinar tanggal 23 Februari, ya. Tanggal 23 Februari itu saya akan webinar tentang penjurusan, ya. Jadi sebenarnya memilih jurusan itu sekaligus menetapkan tujuan belajar. Nah, setelah ditanyain cita-citanya apa, nah ibu-ibu dan bapak mesti mampu memberi argumen, memberi alasan pada anak-anak. Oh, kalau kamu jadi dokter, pengen jadi dokter, itu kenapa sih kok harus belajar matematika? Nah, itu ibu bapak mesti nyampein, oh kalau kita pengen tahu secara genetik darah orang seperti apa, kita harus tahu ngerti matematika, gitu, karena itu dibutuhin, gitu ya. Ketika menghitung misalnya DNA, RNA-nya seperti apa, itu juga perlu matematika. Ketika kita pengen tahu sebuah vaksin itu akan efektif atau tidak, kita butuh matematika. Sana, wah aku senang sejarah. Nah, ceritakan, kalau pengen jadi ahli sejarah, itu ternyata ahli sejarah ini juga butuh matematika misalnya, juga butuh biologi, juga butuh kimia. Ya, betul sekali. Contoh, barusan tadi pagi saya baca berita ditemukan mumi di Mesir yang lidahnya itu ditempelin emas, ya. Nah, itu berarti belajar arkeologi pun butuh kimia seperti itu. Nah, jadi dijelaskan, nah aku pengen jadi chef, nggak butuh aku kimia, nggak butuh biologi, nggak butuh sejarah. Salah besar. Seorang chef yang baik harus ngerti sejarah, karena makanan itu ada sejarahnya, ada riwayatnya, kenapa orang dulu bikin gudeg seperti itu. Chef yang baik mesti ngerti kimia, ngerti biologi,
ngerti proses pembusukan segala macam ya. Jadi jelaskan pada anak-anak bahwa semua pelajaran ada hubungannya dengan cita-cita ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, belajar memang akan kurang termotivasi kalau belajarnya itu nggak menyenangkan ya. Apalagi online school seperti sekarang ini sungguh tidak menyenangkan, hanya di depan handphone, di depan laptop gitu kan, nggak ada kegiatan yang menarik. Walaupun ya sebagian sekolah sudah cakap ya mengubah kurikulumnya menjadi lebih aktif sehingga walaupun online school itu tetap menarik buat anak-anak. Ya, supaya belajar itu menyenangkan, apa yang bisa dilakukan orang tua? Pertama, sepanjang belajar itu sediakan makanan. Ya, pertama anaknya tadi sudah sarapan, sudah makan, boleh juga disediakan snack di meja belajarnya, dan terutama minum. Ya, beritahu anak-anak bahwa 90% lebih otak itu adalah cairan. Jadi kalau dia kurang minum itu jadi lebih dodol gitu ya. Lebih dodol Garut karena kan kurang cairan gitu. Kemudian transfer data gitu-gitu juga menggunakan dibantu oleh aliran darah, di mana aliran darah ini adalah cairan juga gitu ya. Kemudian usahakan kalau rumahnya memungkinkan, sumber dayanya memungkinkan, ada ruang yang cukup nyaman untuk anak belajar tanpa distraksi. Ya, jadi kalau anaknya anak gaya belajar visual, jendelanya jangan lebar-lebar, dimana di luar dia bisa lihat macam-macam misalnya. Gitu ya. Kalau anaknya anak auditoris, ya ruangannya mesti relatif kedap suara, karena anak auditoris itu butuh belajar yang kondisinya tenang seperti itu. Anaknya kinestetik, ya berilah meja atau meja kinestetik di mana dia bisa bergerak. Ya, kalau lagi belajar terus adiknya, kakaknya dan keluar masuk kamar, tentu itu distraksi. Jadi selama online school ini usahakan anak belajar di tempat yang spesifik, jelas gitu ya. Misalnya di ruang makan ya di ruang makan gitu, tidak pindah-pindah dan segala macam, itu akan mengganggu kenyamanannya. Kemudian belajar itu yang mesti perkakasnya, alat-alatnya itu tersedia di dekatnya. Spidol, rautan, penggaris segala macam itu di meja yang sama supaya mudah diakses ya. Begitu pula online school tentu butuh wifi, butuh jaringan internet yang baik. Jadi kalau bentar-bentar terputus ya tentu menyulitkan buat anak-anak. Dan terakhir paling penting, belajar itu menyenangkan kalau anak-anak sadar, tahu bahwa ada orang tuanya selalu tersedia jika dia membutuhkan bantuan. Ya, jika anak membutuhkan bantuan. Jadi bukan pada saat anak nggak butuh bantuan pun ibu bapak memberikan bantuan. Jadi kalau seperti itu anak-anak malah merasa orang tuanya interventif, ya terlalu protektif. Ya. Keempat, belajar itu akan lebih termotivasi jika belajarnya itu smart learning, ya belajar secara lebih cerdas gitu ya. Ya jadi saya cukup sering melihat anak-anak belajar itu sebenarnya bukan belajar sih, tapi menghafal. Ya, matematika dihafalkan, perkalian dihafalkan. Jadi kalau ibu bapak nanya ke saya 9 kali 9 berapa, saya masih harus mikir. Ya, nggak bisa langsung tahu hasilnya. Kenapa? Karena saya nggak hafal gitu. Apalagi makin besar angkanya ya mikir gitu ya. Seperti itu. Ya, tenang aja, makin si anak ini memikir,
ya tidak hafal, itu dia pasti makin pintar nantinya di dalam kehidupan sehari-hari, dalam bekerja, dalam berprofesi sesuai cita-citanya tadi ya. Jadi tugas ibu bapak adalah menunjukkan cara belajar yang lebih efisien. Saya masih ingat dulu ketika belajar matematika, karena ayah saya itu adalah orang keuangan dan pakai metode belajar zaman Belanda dulu yang banyak sekali shortcutsnya, jalan pintasnya. Oh ternyata perkalian itu sebenarnya sama dengan penjumlahan gitu-gitu. Nah itu hal seperti itu tidak diajarkan di sekolah, tapi saya dapat dari ayah saya contohnya. Jadi beri cara-cara yang lebih efisien gitu ya. Jadi kalau misalnya ada seorang anak yang belajar selalu dengan sensory tunnel dibawa kemana-mana, dan ternyata dengan begitu dia lebih punya self regulation sehingga akhirnya belajarnya menjadi lebih efektif, yaitu itu adalah cara yang lebih efisien ya. Ya, kalau ternyata cara seperti itu tidak atau belum bisa diakomodasi oleh sekolah, ya tugas orang tua yang punya otoritas untuk menjelaskan dan mengajari pihak sekolah untuk mengadopsi atau mengakomodasi cara-cara itu. Yang paling penting adalah kalau ibu bapak tahu si anak itu belajar dengan cara yang sama untuk semua mata pelajaran, itu tanda bahwa dia belajarnya tidak efektif, tidak efisien ya. Belajar fisika, belajar kimia, belajar biologi, belajar sejarah, belajar PPKN, semuanya caranya sama, itu pasti salah. Cara belajarnya itu karena berbagai mata pelajaran, berbagai subjek itu membutuhkan cara belajar yang berbeda ya. Dengan demikian ibu bapak jangan ragu-ragu untuk mengeluarkan kreativitasnya, inovasinya untuk memperbaiki cara belajar anak ya. Apalagi udah bertahun-tahun si anaknya frustrasi, nggak bisa-bisa hal tertentu, itu berarti ada cara belajar yang keliru. Tips kelima untuk memotivasi belajar anak adalah bangun rasa percaya dirinya, karena hubungan antara motivasi dengan rasa percaya diri yang sehat itu sangat kuat. Makin seseorang itu percaya diri, makin mudah segala hal termasuk belajar akademik itu ya. Nah, cara membuat si anak percaya diri gimana? Sederhana sekali. Tunjukkan kepada anak bahwa ibu bapak percaya penuh 100% kepada dirinya, bahwa dirinya mampu ya. Jadi itu sebabnya saya dulu bahagia, bangga pada orang tua saya yang nggak pernah ngelesin saya ya. Saya nggak pernah dilesin apa-apa, ditawari ya. Tapi biasanya mereka, saya masih ingat dulu mereka sering nanya, kamu sudah coba cara lain belum gitu. Jadi nggak gampang mendorong saya untuk les. Kenapa? Karena les itu kadang-kadang membuat anak kayak itu, les itu kayak stabilo ya, bahwa saya tidak mampu, saya butuh orang lain untuk membantu saya, kira-kira seperti itu. Bukan saya nggak setuju les ya, karena saya juga mengadakan les gitu ya, tapi tadi si anak sudah mencoba dulu belum gitu ya, sampai dia oh ya saya ternyata butuh tadi cara-cara yang kreatif, inovatif, itu nggak bisa saya dapatkan sendiri, orang tua saya juga nggak bisa memberi. Nah itu boleh misalnya les seperti itu. Kemudian kalau nggak bisa ngerjain PR ya jangan dimarahi malahan, karena dia kan sedang belajar gitu. Jadi kalau tidak bisa itu hal yang wajar, karena untuk belajar itu, nah ini yang aneh, kan belajar ini untuk bisa. Jadi kalau nggak bisa terus dimarahi, itu kan berarti kita kayak melawan prinsip belajar itu sendiri gitu ya. Jadi kalau skornya nggak sesuai, nilainya nggak sesuai, ada beberapa saran saya. Pertama, ibu bapak nggak usah ngomong, nggak usah bicara,
melisankan bahwa buat mama papa nilai itu nggak penting, kamu dapat 7 juga nggak apa-apa, 10 juga syukur gitu ya. Karena buat papa mama yang penting itu usahamu. Nah, karena begitu ibu bapak ngomong seperti itu, anak langsung tahu bahwa kita bohong. Kenapa? Karena begitu dapat skor, dapat ulangan atau PR dikasih nilai 10, orang tua itu matanya berbinar-binar dan anak tahu itu, bisa nangkep itu. Berarti buat kita ya nilai itu tetap penting gitu ya. Jadi kalau anak dapat nilai 7, sikap ibu bapak lihat terus biasa aja, dapat 10 juga biasa aja. Tapi ya, yang paling penting adalah terima kasih sudah belajar sehingga kamu mendapatkan nilai sesuai dengan usahamu. Nah, itu yang perlu diucapkan. Memberi apresiasi pada anak ketika dia sudah usaha. Dan kalau nilainya misalnya dapat 7, dapat 6, bahkan dapat 3, ya itu kemudian didorong, diajak bicara untuk dia supaya dapat insight sendiri. Oke, saya kemarin ulangan kimia dapat 3 itu karena ternyata sambil dengerin online school aku juga main game misalnya gitu. Atau ternyata ketika menghafalkan nama-nama raja dari sejak zaman Sriwijaya sampai ke Airlangga itu aku nggak sarapan sehingga kurang tenaga seperti itu, kurang energi untuk menghafal. Jadi akhirnya dia dapat insight sendiri bahwa proses belajarnya yang perlu diubah. Ya, jadi nilai itu, skor berapa itu bukan bagaimana cara kamu nanti menghafal supaya lebih hafal lagi, bukan. Tapi ajari untuk mendapatkan insight bahwa proses belajarnya yang perlu diubah, gitu ya. Bukan skornya yang perlu diubah, tapi proses belajarnya yang perlu diubah. Ya. Itu 5 tips untuk memotivasi anak. Ya, 5 tips lainnya akan saya sampaikan minggu depan, hari Selasa, tanggal 11 Februari pukul 15.15. Ya, dari jam 3:15 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu ibu bapak juga bisa mengikuti webinar penjurusan, memilih penjurusan di perguruan tinggi. Ada tes, disediakan tes bakat, tes gaya belajar, itu akan dilakukan pada Selasa 23 Februari. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari Bu Meriani, webinar penjurusan itu mulai usia berapa? Mulai umur 2,5 tahun Ibu. Kalau sudah pernah IPK di Cornerstone. Jika belum, itu sebaiknya anaknya sudah SMP. Ya, SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu sebaiknya sudah mulai memikirkan penjurusan. Bukan hanya penjurusan SMA, tapi juga penjurusan di perguruan tinggi. Jadi judulnya adalah memilih jurusan yang selaras dengan karir masa depan. Ya, ibu bapak nanti akan dapat beberapa surprise dari saya ketika webinar ini, karena yang dibahas adalah karir masa depan. Jadi kira-kira nanti ketika anaknya umur 25 tahun itu memilih jadi dokter itu cocok nggak? Ya, atau memilih jadi akuntan itu cocok nggak? Karena beberapa profesi di masa depan itu akan mati, ya tidak dibutuhkan lagi. Ya, belum ada pertanyaan lagi yang masuk. Silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya langsung ketikkan di komen atau boleh raise hand lalu minta izin untuk bergabung, kami akan dengan senang hati. Ya. Jadi sekali lagi, memotivasi anak untuk belajar itu ada 10 langkah.
Yang pertama itu adalah membuat anak-anak tahu ya dia sebenarnya memang motivasinya ke arah belajar atau ke arah lain. Kemudian identifikasi dulu masalahnya itu sebenarnya apa, beneran masalah motivasi belajar ataukah masalah yang lain, misalnya dinamika keluarga gitu. Kedua itu apakah anak dan orang tua punya tujuan belajar ya. Lalu ketiga, situasi belajar ya itu menyenangkan atau tidak ya. Ruang belajarnya misalnya nyaman atau tidak, itu membantu. Keempat adalah cara belajar atau study skillnya itu termasuk smart learning atau tidak gitu ya. Karena ada cara-cara belajar itu yang memang membuat frustrasi diri sendiri ya. Contohnya menghafal itu adalah cara belajar yang bikin frustrasi. Kenapa? Karena sebenarnya sama sekali tidak ada di dunia pelajaran atau subject matter yang itu hafalan ya. Jadi kan ada orang tua atau guru bahkan menyatakan ini pelajaran hafalan, ini pelajaran pengertian. Itu salah besar. Semua pelajaran itu ya pengertian. Matematika itu pengertian, sejarah itu ya pengertian juga gitu ya, bukan hafalan gitu. Bahwa ditanyai seperti kapan lahirnya Bung Karno gitu ya, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, itu tidak harus dihafalkan ya, itu bisa lewat pengertian ya. Seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, dibacain. Christina Kenas. Dari Bu Christina Kenas. Bagaimana merancang tujuan belajar dari anak berumur 2 tahun? Oke, ya. Jadi kalau Bu Christina sudah tahu bakat anak, ya, misalnya lewat tes bakat seperti itu, tugas orang tua merancang target belajar yang paling tingginya. Ya, misalnya gitu. Katakanlah dari si anak 2 tahun ini Ibu mulai mengamati ternyata dia lebih cepat menangkap angka daripada kata-kata ya, berarti itu bakat numeriknya lebih besar daripada bakat verbalnya. Jadi boleh saja di umur 2 tahun itu Ibu oke, kalau gitu aku merancang membuat target belajar di umur 3 tahun dia sudah bisa menjumlahkan dan mengurangi gitu ya. Padahal belum kenal angka ya, belum kenal angka, belum kenal lambang bilangan, maksud saya belum kenal lambang bilangan, tapi Ibu sudah bikin target. Oh, dia bisa penambahan dan pengurangan dari bagaimana ya, dari kehidupan sehari-hari ya. Oh, dia beli telur ya, besok beli telur lagi sehingga jumlah telurnya banyak ya, tinggal dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu dia sudah belajar mengenai konsep penjumlahan ya. Karena Ibu sudah tahu juga bakat numeriknya keren, Ibu boleh sudah membayangkan, oh nanti ketika anak saya umur 25 tahun, berarti 23 tahun lagi dia akan berprofesi sebagai ahli data security, keamanan data gitu ya. Karena itu salah satu kebutuhan besar dan profesi yang mahal di dunia sekarang maupun yang akan datang. Nah, nggak apa-apa. Jadi sejak kecil ya Ibu tekun untuk banyak fokus pada hal-hal yang sifatnya numerik. Ya, itu tujuan belajar. Kalau dari bayi udah Ibu tetapkan, nanti ketika dia masuk SD gitu, pasti dia nyaman dengan angka gitu ya. Karena jangan salah, nyaman tidak itu dibentuk oleh orang tua ya.
persepsinya, misalnya oh saya susah belajar matematika, itu bentukan, yang bisa saja. Saya sering melihat anak-anak yang bakat numeriknya luar biasa itu begitu bencinya dengan matematika dan merasa dirinya bodoh secara matematis. Padahal kalau saya lempar pertanyaan-pertanyaan matematis, itu dia bisa menjawab gitu ya. Pertanyaan matematis kan nggak harus berupa angka, ya seperti itu. Bu Rahma bertanya bagaimana menyembuhkan rasa trauma terhadap mata pelajaran matematika. Ya, matematika itu dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak. Jadi saya sendiri punya trauma terhadap matematika. Traumanya gini. Jadi sampai kelas 1 SMP saya itu jago matematika, apalagi kelas 1 SMP itu saya dapat guru matematika yang keren sekali, memuji saya adalah sebagai anak yang paling jago matematika kelas 1 SMP itu. Terus ya Tuhan mengatur, ternyata Tuhan sayang sama guru matematika saya itu kelas 2 SMP itu, beliau meninggal. Nah lalu guru penggantinya itu nggak kenal siapa saya, sehingga di kelas itu saya nggak pernah dipuji gitu-gitu. Saya mulai merasa matematika ini hal berat buat saya. Bahkan ketika kuliah saya statistik dasar itu dapat E gitu ya, walaupun di semester tahun berikutnya ketika saya ngulang itu saya dapat A. Kenapa? Karena saya tahu bahwa saya punya bakat matematika yang bagus. Ya, cuman cara saya belajar dan cara guru mengajar, cara dosen mengajar nggak cocok dengan diri saya. Jadi gara-gara dapat E itu, saya beli buku matematika dalam bahasa Inggris, saya pelajari sendiri, saya tanya kakak saya yang jago matematika, akhirnya saya paham kembali gitu ya. Nah, jadi cara menyembuhkannya gimana? Tunjukkan bahwa matematika ini ada dalam kehidupan sehari-hari. Dia cita-citanya jadi polisi, jadi detektif, ya tunjukin kita bisa menemukan penjahat, pembunuh itu lewat matematika gitu ya. Probabilitas segala macam itu kan matematika gitu ya. Dia mau jadi chef ya, dia harus ngitung segala hal ya, bumbu gitu ya, itu matematika juga. Dia mau jadi pengusaha restoran, dia perlu matematika untuk manajemen keuangan, untuk akuntansi seperti itu. Bahkan berdoa ya, hubungan dengan Tuhan, memahami kebesaran Tuhan itu kalau kita ngerti matematika kan jadi keren gitu. Ya misalnya ternyata misalnya dia senang lumba-lumba dan tahu bahwa lumba-lumba ini makhluk keren ciptaan Tuhan. Ternyata lekuan si lumba-lumba yang sangat kurvanya itu mulus gitu, itu bisa dihitung secara matematis gitu. Jadi kenapa si lumba-lumba ini pintar melompat gitu, itu matematika. Jadi begitu ditunjukkan bahwa matematika ini ada semua di dalam kehidupan sehari-hari dan gak sesulit yang diceritakan di sekolahan, itu pelan-pelan nanti traumanya akan hilang gitu ya. Sampai sekarang saya sangat mencintai statistik karena saya bisa memain-mainkan data, mempengaruhi orang. Jadi psikolog yang keren itu menurut saya harus pintar matematika karena dia harus tahu bagaimana cara mempengaruhi pasiennya. Bahkan saya sering tuh menggunakan data ini untuk mempengaruhi para ibu bapak gitu. Contohnya gitu. Misalnya orang tua ini sulit menerima bahwa anaknya jenius gitu ya. Saya bikin kurva lonceng menunjukkan posisi anak ini di mana, si orang tua akan lebih mudah terpengaruh daripada saya hanya nunjukin nih angka IQ-nya anakmu 148 misalnya gitu ya. Seperti itu Bu Rahman ya. Jadi tunjukkan bahwa matematika itu dalam kehidupan sehari-hari itu si traumanya akan pelan-pelan menghilang. Nah, ada pertanyaan lanjutan dari Bu Kristina, apakah anak tidak berubah minatnya? Minat itu memang bisa berubah, tapi kalau dari kecil ibu bapak tunjukkan bahwa oh ini profesi yang keren,
Ya, menjadi ahli misalnya security data itu keren. Caranya seperti apa? Ya dikenalkan dengan kehidupan nyata. Ya dikenalkan dengan orang yang profesinya data security, misalnya di bank gitu-gitu ya. Di Gojek di mana itu dia akan makin cinta dengan si profesi tersebut. Jadi kalau saya pribadi contohnya karena senang matematika itu, senang fisika, dulu waktu SMP cita-cita saya jadi ahli fisika plasma gitu ya. Yaitu belajar bukan hanya bom nuklir tapi juga energi alternatif gitu-gitu, energi dari fusi nuklir gitu. Itu cita-cita saya gitu ya. Berubah minat karena kemudian saya lebih dapat passion dengan membantu orang gitu ya, membantu belajar matematika. Tapi ternyata kepuasanku bukan membantu belajar karena menguasai matematikanya, tapi membantu orang, membantu temanku lebih bisa, lebih berhasil gitu-gitu. Dan ternyata itu kepuasannya lebih tinggi gitu. Nah, akhirnya saya mulai mencari profesi yang bisa membantu orang. Ya jadi dokter, jadi psikolog, psikoterapis segala macam gitu ya. Oh ternyata ini yang sesuai dengan panggilan saya. Nah itu proses nanti Bu Christina. Tapi kecintaan terhadap fisika gitu-gitu nggak hilang dan tetap dipakai dan berguna untuk bahkan di dunia psikologi sekarang, psikoterapi sekarang seperti itu. Ada pertanyaan lanjutan dari Bu Rahma. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Bu Rahma dengan suka hati. Dari Bu Ratna. Kalau anak mengikuti sekolah online tapi pikirannya seperti melayang ke tempat lain, seperti sedang memikirkan banyak lain, apakah anak ini sedang terdemotivasi? Iya. Karena motivasi itu adalah berarti anak ini bukan terdemotivasi. Dia punya motivasi, tapi motivasinya ke arah lain. Mengapa motivasinya ke arah lain? Karena pelajaran yang sekarang sedang berlangsung tidak menarik minatnya. Hanya saja ibu bapak mulai ajarkan minat, pelajaran menarik. Itu seringkali kita menyalahkan gurunya. Gurunya sih nggak bisa bikin menarik. Nah, ibu bapak mulai ajarkan yang namanya I can control. Lalu apa yang bisa kamu lakukan kalau pelajarannya nggak menarik? Supaya menarik kamu mesti ngapain? Gitu. Misalnya supaya menarik ya aku mesti nanya. Ibu ajarkan dengan kamu bertanya sebenarnya kamu sedang mengontrol gurumu, sedang mengontrol kelas. Kenapa? Karena orang yang bertanya itu yang mengontrol. Sama kan? Kalau saya webinar ini arah pembicaraan kan jadi berbelok karena apa? Karena pertanyaan ibu-ibu. Jadi dorong anak-anak untuk belajar memahami bahwa bertanya itu adalah mengontrol. Siapa yang bertanya itulah yang sebenarnya sedang mengontrol. Itu sebabnya dulu kalau saya kuliah, saya bikin daftar pertanyaan karena saya ingin kuliah itu seakan-akan hanya khusus untuk saya. Saya nggak peduli sama teman-teman saya yang lain. Karena saya ingin belajar A, B, C, D, E. Seperti itu. Ya, jadi ajarkan supaya itu menarik. Karena saya yakin kalau saya nurut aja sama dosen saya, pasti itu saya tidur di kelas. Kenapa? Karena pasti mereka nggak menarik. Supaya menarik ya, saya yang kontrol kelasnya. Ajari seperti itu. Ya, kalau masih kecil, ya bolehlah dibolehkan. Supaya menarik apa? Oh, saya belajar sambil tiduran gitu ya. Ya boleh gitu. Saya belajar sambil pakai sensory tunnel. Saya belajar sambil misalnya pegang sensory ball, gitu ya. Itu dibolehkan, gitu ya. Jadi kalau gurunya tidak menarik ya kembalikan. Supaya menarik, kamu mesti melakukan apa? Gitu. Cegah diri ibu bapak untuk intervensi. Supaya menarik, kamu mesti melakukan begini. Itu akan sebentar sekali lalu anaknya nggak akan termotivasi lagi. Kenapa? Karena asalnya insight-nya bukan dari diri si anak gitu ya.
dari Bu Meriani, gimana cara menumbuhkan motivasi internal dari dalam diri anak sendiri? Ya tadi Bu, salah satunya adalah punya tujuan, target belajar. Kamu belajar ini mau ngapain gitu ya. Nah, asiknya gini, kalau supaya anak tahu, besok itu dia misalnya ada pelajaran matematika. Jadi pentingnya kenapa belajar sebelumnya, malamnya itu belajar sebelumnya, untuk apa yang disampaikan besok itu bukan apa-apa, supaya ngerti besok itu target pelajarannya apa, saya pengen belajar apa itu. Jadi sudah ngerti malahan ketika guru ngajarin, supaya apa, ketika guru besok datang, tugas guru hanya menjawab pertanyaan si anak. Sebenarnya itu, jadi proses belajar yang sesungguhnya itu sudah dia mulai ketika malam belajar itu ya. Nah sayangnya banyak sekolah sekarang ini memang nge-push untuk anak itu ngerjain PR yang sebenarnya itu hanya mengulangi. Kalau anak sudah paham sebenarnya nggak perlu dikasih PR sebenarnya gitu. Toh dia sudah paham gitu ya. Jadi masih diberi tantangan yang lebih tinggi. PR boleh tapi hanya sekali 2 kali. Ya. Belum ada pertanyaan lanjutan. Sekarang sudah pukul 3:49, jadi sudah hampir 50 menit kita live IG. Jadi kita akan ketemu lagi di minggu depan, Kamis 11 Februari 2021 pukul 15.15 untuk melanjutkan 5 tips untuk memotivasi anak belajar yang lain. Tadi 5 sudah, sisa 5-nya akan kita bahas pada Kamis depan. Dan jangan lupa Selasa 23 Februari kita ada webinar penjurusan, dan untuk pendaftaran Ibu Bapak bisa menghubungi Kori di 0817 181 708. Terima kasih atas kebersamaan kita sore ini. Tuhan memberkati. Pertanyaan selanjutnya silakan di minggu depan.